فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahul Azim. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Allah izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah panjangkan usia kita. Allah beri kita kemauan, kekuatan, kesehatan untuk menyempurnakan sisa-sisa atau bahagian dari ibadah Ramadan yang malam ini memasuki malam yang ke-10 ataupun malam ke-11 dari ibadah qiyam Ramadan kita. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita tanpa kecuali seluruh doa-doa kita diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dengan satu harapan bahwa kelak Allah izinkan Rasulnya menemui kita di hari ketika kepanikan luar biasa di padang mahsyar. Allah izinkan Rasulnya menyapa kita untuk memberikan kepada kita syafaat di hari di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat isya, tarawih dan witir insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan tadi, judul atau topik dari ceramah tarawih kita pada malam hari ini adalah menembus pintu langit dengan doa. Mungkin bahasa ini atau judul ini agak terlalu parabolik, agak terlalu sulit dicerna bagaimana caranya menembus pintu langit dan pintu langit yang mana. Tapi mungkin maksud yang lebih sederhana adalah bagaimana kita menengadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang khusyuk, dengan doa-doa yang benar. Bapak Ibu hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu izinkan saya menyampaikan apa esensi, apa substansi dari doa itu sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Bahkan ada sebuah hadis yang meskipun dari segi riwayat ada yang mengatakan agak dhaif, yang mengatakan sebenarnya inti dari ibadah itu adalah doa. Dan kalau kita perhatikan memang isi sebagian besar dari ibadah-ibadah, terutama ibadah makhdhuf itu memang isinya doa. Sebut saja misalnya sholat. Ketika sholat apa yang kita baca? Di luar Al-Fatihah, di luar surat-surat Al-Quran yang kita baca, yang itu pun juga sebagiannya mengandung doa, di luar takbiratul ihram dan ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, isi dari ibadah sholat kita kan doa semuanya. Bacaan sujud kita doa, bacaan rukuk kita doa, tahiyat kita doa, bahkan di awal surat kita membaca doa iftitah, itu pun juga isinya doa. Tahiyat kita pun doa. Jadi nyaris sepanjang sholat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika naik haji pun juga demikian. Ibadah haji kita juga diperbanyak, memperbanyak doa di samping takbir, tahmid dan tahlil. Ketika mencium Hajar Aswad juga kita dianjurkan berdoa. Ketika sholat di makam Ibrahim juga kita dianjurkan berdoa. Ketika di Raudah lebih-lebih lagi kita diminta untuk memperbanyak doa. Ketika di wukuf di Arafah apa yang kita lakukan? Ya banyak berdoa, banyak bermuhasabah, banyak berdoa. Bahkan Rasulullah mengatakan al-hajjul Arafah, kata Rasulullah. Esensi inti dari haji itu ya Arafah. Wukuf di Arafah yang waktunya dari mulai bait habis zuhur sampai matahari tergelincir. Apa isinya? Gak ada apa-apa. Wukuf, wakaf, berdiam diri, yang umumnya diisi oleh para jamaah ya dengan berdoa, dengan bermuhasabah, dengan mengenang kesalahan-kesalahan, dengan mengenang dosa-dosa.
sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi dari haji. Jadi lagi-lagi doa. Ketika Ramadan juga demikian. Kita diminta untuk memperbanyak amal-amal soleh, yang salah satunya memperbanyak berdoa. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun, ya Allah sungguhnya engkau pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Diperbanyak itu. Jadi esensi dari ibadah makdoh utamanya adalah doa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sedang meminta kepada Zat yang Maha mendengar. Yang enggak kita ucapkan pun, Zat yang Maha mendengar tadi tahu apa maunya kita. Kita meminta kepada Zat yang Maha mengetahui, yang tahu persis apa masalah kita, yang tahu persis apa persoalan kita. Kita meminta kepada Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita meminta kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang mempunyai sifat mustahil untuk melakukan apa saja. Dia bisa bebas melakukan apa saja. Mustahil bersifat tak berdaya, mustahil bersifat terbatas. Bebas Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan caranya dia bisa melakukan apa saja. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Zat yang tidak tergantung dengan kepentingan kita, yang tidak punya kepentingan apapun kepada dirinya dan kepada kita. Sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepada Zat yang Maha lengkap, kepada Zat yang Maha perkasa, kepada Zat yang tidak pernah ingkar janji, kepada Zat yang selalu memenuhi hajat kita. Yang kadang-kadang tanpa doa yang kita panjatkan, banyak hajat-hajat kita yang telah terpenuhi terlebih dahulu dan berturut-turut bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, air yang kita minum, kenikmatan buang air, itu semua merupakan hajat-hajat kita yang Allah penuhi tanpa kita berdoa. Nah sekarang ketika kemudian kita punya masalah, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, masa iya Allah tidak kabulkan? Dan satu lagi, Allah Subhanahu wa taala sangat suka hambanya apabila berdoa. Terlepas dari apapun doa kita mulai berdoa saja itu merupakan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di salah satu ciri orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang sedikit berdoa. Itu yang kedua yang perlu kita dudukkan atau perlu kita perjelas tentang substansi dari doa ini. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam sejarah, para nabi dan rasul senantiasa berdoa. Bahkan kalau kita perhatikan, khususnya Rasulullah SAW banyak sekali mengajarkan kepada kita doa-doa. Hampir dari setiap pergerakan, dari satu pergerakan ke pergerakan yang lain, itu ada doanya. Doa keluar rumah, ketika kita mau ke masjid, doa keluar rumah ada doanya. Doa naik kendaraan ada doanya. Doa masuk masjid ada doanya. Ketika sholat isinya doa. Ketika keluar masjid doa lagi. Naik kendaraan doa lagi. Terus begitu. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para nabi. Ini menunjukkan bahwa doa merupakan ketergantungan yang amat sangat kuat antara seorang hamba dengan penciptanya. Dan memang hadirin hamba Allah yang berbahagia, di salah satu hikmah Ramadan, salah satu hikmah Ramadan adalah bagaimana kita menjalani Ramadan kadang-kadang bisa diukur dari sejauh mana kebutuhan kita kepada Allah. Kadang-kadang ketika ada orang yang beribadah Ramadan biasa-biasa saja atau seadanya saja, ya memang dia tidak perlu-perlu amat dengan janjinya Allah. Dia tidak perlu-perlu amat dengan apa yang Allah janjikan berupa maghfirah, berupa surga,
berupa la'allakum tattaqun. Tapi bagi orang yang hajatnya sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan serius menjalani ibadah Ramadan ini. Kenapa? Keperluan dia sangat banyak. Seorang ulama pernah mengatakan demikian. Beribadahlah kamu kepada Allah sebatas keperluanmu kepada Allah. Kalau kamu nggak perlu dengan apa-apa, sudah puas dengan apa yang ada di dunia, sudah tidak usah berdoa. Kira-kira begitu kata ulama tadi. Tapi cobalah Bapak Ibu renungkan. Kalau diperturutkan, sangat lama, sangat banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Dan salah satu ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka bermanja-manja dengan Allah. Ciri orang bercinta itu Bapak Ibu sekalian, dia sangat manja kepada kekasihnya. Sebentar-sebentar minta, pada hal-hal yang remeh-temeh dia minta. Cobalah perhatikan pengantin baru. Pengantin baru, sang istri ingin pergi ke supermarket atau ke pasar atau ke minimarket, jarak minimarket hanya 50 meter dari rumahnya, minta anterin. Sang suami baru pulang kantor, badan cuma pegal-pegal sedikit, minta pijitin, minta sediain air panas. Bermanja-manja dengan kekasih merupakan salah satu indikator rasa cinta itu. Maka ketika kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang mukmin, kata Allah, asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah, maka dia lebih manja kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sebentar minta, mau tidur minta, sebangun tidur berdoa, mau belajar berdoa, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat untayan-untayan doa itu sangat luar biasa kemanjaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa safar saja Bapak Ibu sekalian, doa safar yang panjang itu ada salah satu bait doa itu bunyinya, anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau adalah sahibu fis safar, teman dalam perjalanan ini. Seperti itu untayan doanya. Begitu akrab, begitu mesranya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini esensi doa. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Satu hal juga yang perlu kita renungkan, kita tidak pernah tahu di bagian mana doa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya nanti di bagian adab-adab berdoa kita diminta untuk mengulang-ulang doa, untuk memperbanyak doa, mengulang-ulang doa-doa yang mungkin itu juga. Apa yang dilakukan oleh jamaah haji ketika mereka tawaf mengelilingi Ka'bah? Mereka baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, berulang-ulang. Apakah sekali Allah tidak dengar? Allah Maha pendengar, Maha mendengar. Allah innallaha samiun alim. Tetapi memang Rasulullah memerintahkan demikian, berulang-ulang dibaca. Bahkan dicontohkan oleh Rasulnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menjelang perang Badar kita lihat, berulang-ulang Rasulullah SAW memanjatkan doa yang sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memang dalam berdoa kita dianjurkan untuk memperbanyak jumlah doa kita, mengulang-ulang doa kita, dan juga diminta untuk mendoakan yang selain kita. Karena Bapak Ibu sekalian, kita nggak pernah tahu kita bisa seperti ini, itu akibat doa siapa, dan akibat doa yang kita baca kapan gitu. Kita tidak pernah tahu itu. Yang jelas doa orang beriman itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Persoalan dikabulkan kapannya memang hanya Allah yang tahu. Tetapi tidak mungkin, lagi-lagi saya katakan mustahil bagi Allah yang mempunyai sifat pengasih penyayang menolak hambanya. Dalam sebuah hadis bahkan dikatakan sungguhnya Allah malu apabila seorang hamba sudah mengangkat tangan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malu kalau tidak memenuhi apa permintaan sang hamba tadi. Persoalannya mungkin kemudian terletak pada bagaimana adab kita berdoa, terletak pada cara kita berdoa, dan terletak pada perasaan apa yang mengiringi kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang kemudian diistilahkan dalam judul yang dibacakan oleh panitia tadi, menembus pintu langit. Ketika cara berdoa kita salah, ketika motif berdoa kita salah, mungkin pintu langit tadi tidak tembus. Mungkin doa kita tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat misalnya kita memakan barang yang haram. Akibat kita tidak meninggalkan maksiat, itulah penghalang-penghalang doa. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, di antara adab-adab berdoa, tidak saya sebutkan karena terbatasnya waktu, di antara adab-adab berdoa adalah hendaknya kita mematuhi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Sebagai syarat dari kita melantunkan doa. Dalam surat Al-Fatihah, sebelum ada ayat mengatakan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta, semua pinta kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, ada ayat yang mendahulunya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, beribadah dulu. Di ayat yang tadi saya bacakan di awal pembukaan, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku yang beribadah kepadaku, beribadah dulu. Gak mungkin orang yang ibadahnya bolong-bolong, gak mungkin atau sangat kecil kemungkinan orang yang ibadahnya bermasalah kemudian berdoa Allah kabulkan. Kalaupun iya, yang kita khawatirkan itu bukan dikabulkannya doa dalam rangka Allah senang atau suka kepada dia, tapi kita khawatirkan sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara adab berdoa kita lafazkan. Tidak lantas kita mengandalkan kan Allah Maha mengetahui, kan Allah Maha tahu atas segala isi hati. Jadi nggak perlu dilafazkan pun, tidak perlu kita minta pun pasti akan dikabulkan. Tidak. Karena redaksi ayatnya begitu bunyinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan hamba-hambaku idza da'an, kalau dia meminta. Karena Rasulullah SAW pun juga mencontohkan demikian. Rasulullah juga kalau berdoa menengadahkan tangannya dan berbicara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan suara hati atau tidak mengandalkan ya biasa saja tidak sama minta. Kan Allah Maha tahu. Tidak. Dipanjatkan doa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga di antara adab-adab berdoa adalah dengan rendah hati dan lembut, tadarruan wa khufyah, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-55. Dengan rendah hati, dengan merendahkan diri, dan sekaligus membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti redaksi doa yang banyak disebut oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Allahumma innaka afun, ya Allah sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anna, barulah kemudian esensi doa itu dipanjatkan. Atau misalnya ada redaksi doa yang mengatakan, ya Allah ampunilah saya, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Atau misalnya dalam redaksi Sayyidul Istighfar, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu Sayyidul Istighfar, doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli ya rabb faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lihat redaksi doanya, begitu merendah. Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku, khalaqtani Engkau penciptaku, dan seterusnya. Kita besarkan Allah, kita rendahkan diri kita. Terakhir kita katakan faghfirli, ya Allah ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali Engkau. Ada lagi rintihan sufi yang mengatakan, ya Allah janganlah Engkau murka atas segala kesalahan dan kekhilafan kami.
karena Engkaulah harapan kami satu-satunya. Sesungguhnya rahmat Engkau lebih kami harapkan daripada banyaknya dosa-dosa kami, dan kasih sayang Engkau lebih kami harapkan dari semua yang ada di dunia ini, dan banyak lagi yang lainnya. Merendah hati dan dengan suara lembut. Ini diantara adab-adab berdoa. Dan rendah hati ini diiringi dengan perasaan hati, Bapak Ibu sekalian. Dengan perasaan hati yang memang merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adab berdoa. Sehingga doa itu sebenarnya ibadah komunikasi hati kita antara yang meminta dengan yang dipinta. Komunikasi dua arah sebenarnya. Bukan sekedar kita lantunkan doa-doa kita kemudian hanya ucapan bibir seperti itu, tidak. Sama dengan kita meminta sesuatu, memohon-mohon membana kalau istilah orang Padang, sesuatu kepada orang tua kita atau mungkin kepada atasan kita, kan kita berharap sekali. Ada suatu komunikasi, ada suatu semacam ikatan hati antara permintaan kita dengan orang yang kita minta. Yang terakhir atau yang berikutnya, dua terakhir adalah meminta tidak dengan tergesa-gesa. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, mintalah atau berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak tergesa-gesa. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mintalah kalian kepada Allah dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tergesa-gesa bagaimana maksudnya? Kata Rasulullah, ya tergesa-gesa yaitu kalian berdoa, kemudian kalian mengatakan, ya Allah, saya telah berdoa, tapi kenapa tidak dikabulkan? Atau kenapa belum dikabulkan? Ini diantara bentuk sifat tergesa-gesanya kita. Kadang-kadang banyak cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kalau tidak dikabulkan sekarang, mungkin Allah beri ganti dengan yang lain yang sejenis. Atau mungkin boleh jadi Allah tahan sampai hari kiamat, sampai di hari akhirat nanti. Sehingga nanti di akhirat banyak orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak pernah diamalkan secara amaliyah, tapi itu adalah wujud dari doa-doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah athar sahabat itu ada dikatakan, kalau demikian lebih baik kita memperbanyak doa. Dan kalau doa kita tidak dikabulkan, minimal nanti di akhirat kita akan mendapat panen banyak dari doa-doa kita. Itu salah satu strategi dari sahabat. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, memperbanyak doa itu seperti itu. Tadarruan wa khufyan. Kemudian yang ini jangan tergesa-gesa begitu, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hendaklah kita berdoa dengan penuh rasa takut dan harap. Khaufa wa tama'a, ayat lanjutan dari surat Al-A'raf ayat ke-56-nya. Perhatikan redaksi doa Nabi Adam. Dalam surat Al-A'raf juga Nabi Adam berdoa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat bagaimana redaksi doanya. Kata Allah ini ayat di Al-Quran. Kata Nabi Adam, Rabbana zalamna, ya Allah, sungguh kami ini orang zalim, merendahkan diri. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri, kami ini orang zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana, lihat kekhawatirannya muncul, ketakutannya muncul. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak ampuni kami, la tarhamna lanakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi harapan itu ditumpahkan dalam bentuk kekhawatiran yang amat sangat. Jangan sampai Engkau tidak ampuni. Seperti itu diantara adab-adab berdoa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti ketika doa kita sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita banyak jalannya. Ketika Allah mengabulkan doa Siti Hajar untuk meminta air,
meminta makanan bagi anaknya Ismail, ternyata air tidak didapat di Bukit Sofa, juga tidak muncul di Bukit Marwa, tapi justru di dekat kaki Ismail alaihissalam. Berdoa yang benar adalah berdoa yang diiringi dengan cara-cara yang benar dan didahului dengan ikhtiar yang maksimal. Semoga dengan doa seperti ini yang kita perbanyak di bulan Ramadan, semoga pintu langit terbuka, semoga maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan ampunan serta penerimaan terhadap doa-doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terima seluruh permintaan kita. Fa'tabiru bi ulil absar la'allakum turhamun wa ma taufiq illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.